Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hijau SIP A, saya Muhammad Rizal Panifi. Saya Nurhaliza Aulia. Saya Sarisa. Ini adalah video pembuatan dari sejen pers dan bagaimana mengevaluasinya. Silakan menonton. Proses penyiapan simplisia dilakukan untuk menyiapkan simplisia daun sirih yang akan digunakan menjadi ekstrak daun sirih. Dan ekstrak daun sirih ini akan digunakan sebagai zat aktif untuk vers yang tidak berbahan sintetis. Yang berbahan sintetis kami menggunakan niacinamide sebagai bahan aktifnya. Proses pembuatan pers ini terbagi menjadi dua. Pers yang menggunakan zat aktif ekstrak dan pers yang menggunakan zat aktif sintetis. Prosesnya sama pada kedua zat aktif tersebut, yaitu pengembangan polimer, penambahan zat aktif, dan menambahkan zat-zat tambahan seperti pengawet dan lain-lain. Kemudian, pers dilakukan pengujian in process control seperti pH dan viskositas untuk mengetahui apakah dalam proses ini pers masih memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pada video ini saya akan lebih menjelaskan proses pembuatan pers berzat aktif ekstrak daun sirih dibandingkan dengan pers berzat aktif niacinamide. Dikarenakan prosesnya sama, yang membedakan adalah penggunaan zat aktifnya saja. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengembangkan polimer. Polimer yang kami gunakan yaitu NaCMC dan APMC. Yang kedua, melarutkan zat aktif ke pelarut yang sesuai. Yang ketiga, menambahkan zat aktif yang telah terlarut dalam pelarutnya ke polimer. Kemudian diaduk dengan kecepatan 100 rpm dengan waktu 15-20 menit sampai homogen. Yang keempat, ditambahkan propylglycol dan propylparaben dan diaduk kembali hingga homogen. Yang kelima, ditambahkan Aquades sampai batas kalibrasi. Setelah proses ini, kami melakukan pengujian in process control untuk mengetahui apakah pada proses produksi pers atau sediaan pers ini memenuhi ketentuan yang kami tetapkan. Pengujian in process control yang kami lakukan ialah pengujian pH dan pengujian viskositas. Setelah didapatkan nilai yang baik, maka dapat dilanjutkan pencetakan pers pada capet dan kemudian dikeringkan dengan opel. Setelah dilakukan in proses kontrol pada pers dan pencetakan pers pada capet dan kemudian dikeringkan di dalam Open selama berhari-hari, maka dilakukan end process control. End process control berfungsi untuk mengetahui apakah pers yang kami produksi itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengujian in process control itu terdiri dari difusi, keseragaman kadar, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, persen elongasi, swelling index, ketahanan lipid, ketahanan muka adhesif, dan lain-lain. Pengujian in process control ini adalah pengujian akhir yang memastikan bahwa dari setiap pers yang kami produksi itu memiliki mutu yang baik dan memiliki terapi yang maksimal.